Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Roy Siregar dari kelas A reguler 2019. Dalam mata kuliah kewirausahaan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membangun karakteristik wirausaha. Nah, karakteristik wirausaha yang pertama itu motif berprestasi tinggi, yang kedua selalu perspektif, yang ketiga memiliki sebuah kreativitas yang tinggi, yang keempat memiliki perilaku inovatif yang tinggi, yang kelima selalu mempunyai namanya komitmen dalam suatu pekerjaan, yang keenam mandiri atau tidak ketergantungan, yang ketujuh berani menghadapi resiko-resiko yang ada, yang kedelapan kita harus selalu mencari sebuah yang namanya peluang-peluang pekerjaan, yang kesembilan memiliki jiwa kepemimpinan, dan yang 10 yaitu memiliki kemampuan manajerial agar mampu memanage bagaimana wirausaha kita. Yang kedua, sikap dan perilaku kewirausahaan yang sukses. Nah, yang pertama itu kita tidak ragu dalam mengambil sebuah langkah awal untuk memulai wirausaha yang akan kita kerjakan. Yang kedua, tidak meratapi karena adanya kegagalan. Nah, itu contohnya misalnya kita gagal dalam suatu usaha, kita tetap stuck di masalah itu dan tidak mau move on atau memulai kembali apa yang sudah gagal itu, dan tidak mau mempelajari lagi bagaimana dan apa yang menyebabkan sebuah kegagalan itu ada. Nah, yang ketiga, memahami produk dan sasaran. Di sini kita harus mengenali dulu produk apa yang akan kita kerjakan serta sasaran siapa atau siapa yang kita tuju dari produk yang kita kerjakan atau wirausaha yang sekarang kita sedang kerjakan. Nah, serta kita pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Misalnya sekarang ada tren baju Korea atau style Korea. Nah, dari sini kita harus bisa mampu mengikuti tren itu, dan kita juga harus mampu membuat atau menggunakan fasilitas terkini. Misalnya kita menjual itu, sekarang sudah banyak media sosial yang dapat membantu kita atau mempercepat wirausaha kita itu dikenal oleh banyak orang. Nah, kemudian kita tidak ragu yang namanya menjalin hubungan dan berinteraksi. Kita tuh harus mempunyai relasi atau kita mempunyai teman-teman untuk saling bertukar pendapat bagaimana untuk dari wirausaha yang kita buat ini, serta selalu belajar dan mencari celah pemasaran. Yang terakhir itu bersikap baik dan dengan komunitas yang ada, dan bersikap baik dengan konsumen atau siapapun yang dimana di situ wirausaha kita tuh dapat dikenal orang. Kemudian proses membangun karakter wirausaha. Di sini pertama itu kita harus hargai produk orang lain dulu sebelum kita tidak boleh mencela atau memberikan kritik kepada produk orang lain. Sementara produk kita juga kita belum tahu itu bagus atau tidak. Nah, yang kedua itu menyenangi yang namanya sebuah kritik atau saran yang diberikan konsumen atau orang-orang yang menilai dari produk atau wirausaha yang sedang kita jalani. Kemudian berbicara sesuai ahlinya. Jangan kita berbicara kita membuat produk A tapi kita ahli dalam membicarakan produk B gitu. Itu tidak boleh dalam yang namanya wirausaha. Kemudian fokus dan konsisten kepada apa yang sedang kita jalani saat ini. Nah, di sini tuh saya akan menceritakan cerita motivasi kewirausahaan yang sukses. Nah, di sini kemarin itu ada cerita mengenai pengusaha sukses yang satu ini, di mana dulunya beliau adalah seorang tukang sapu yang namanya Tri Sumono, nama aslinya. Beliau merupakan pria kelahiran Gunung Kidul 7 Mei 1973, dan ia hanyalah seorang dari lulusan SMA tanpa mempunyai keahlian
di bidang apapun. Pada tahun 1993, ia nekat merantau ke kota Jakarta meskipun hanya berbekalan tas berisi kaos dan ijazah SMA. Sesampainya dia di Jakarta, atau Trisumono ini mulai mencari pekerjaan apa saja tanpa memilih-milih. Nah, apa aja yang ada pekerjaan itu beliau kerjakan. Nah, hal ini ia lakukan untuk bertahan hidup. Pekerjaan pertama yang ia dapat adalah menjadi buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Selang beberapa bulan, ia akhirnya dapat tawaran untuk jadi tukang sapu di sebuah kantor di Palmerah, Jakarta Barat. Tawaran itu jadi tukang sapu langsung diambil beliau tanpa ia pikir panjang. Kemudian dari office boy atau tukang bersih-bersih, ia kembali mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar hingga karirnya menanjak sampai menjadi penanggung jawab gudang. Nah, selama beliau bekerja di kantor, Trisumono juga mencoba-coba mencari penghasilan tambahan. Pada saat libur kantor atau setiap hari Sabtu dan Minggu, beliau berjualan pernak-pernik aksesoris seperti jepit rambut, kalung, dan lain-lain di Stadion Gelora Bung Karno. Usaha ini ia tekuni selama 4 tahun dengan modal Rp100.000. Dari pengalaman jualan ini, kemudian ia berpikir bahwa usaha sendiri ternyata lebih menjanjikan daripada jadi karyawan dengan gaji pas-pasan. Pada tahun 1997, beliau nekat mundur dari pekerjaan kantornya dan menekuni jualan aksesorisnya hingga memiliki kios di Mall Graha Cijantung. Tahun 1999, ia membeli rumah di perumahan Pondok Ungu, Bekasi Utara, hasil dari penjualan kaos di Mall Graha karena ditawar orang dengan harga yang mahal. Di tempat baru inilah perjalanan bisnis Tri dimulai. Saat itu ia langsung membuka toko sembako. Kemudian pada tahun 2006, Tri mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Dari hasil beberapa kabar yang diperolehnya, diketahui bahwa untuk membuat suatu sari kelapa adalah proses dari fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllium. Tapi Tri tidak patah semangat. Ia terus belajar bagaimana untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar yang ditetapkan dari perusahaan. Setelah produk sari kelapanya itu lumayan memuaskan, beliau langsung memproduksi 10 nampan dan 10.000 nampan, atau bisa lolos ke perusahaan-perusahaan. Produksi pertamanya ini senilai 70 juta. Sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Nah, sejak saat itu perjalanan bisnis Trisumono terus maju dan berkembang melalui perusahaan CV3 Jaya. Trisumono mengelola banyak cabang usaha, antara lain seperti produk kopi jahe saset, merek Hotri, toko sembako, peternakan burung, serta pertanian padi dan jahe, serta bisnis-bisnis lainnya. Nah, kesimpulan dari cerita atau pembahasan yang saya bahas sekarang ini adalah kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan adalah mempunyai yang namanya kreativitas dan keinovasian. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi kewirausahaan itu banyak atau adalah sebuah usaha yang menjanjikan karena itu adalah murni dari kita sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.